Simo juga terkenal punya banyak trik lain dalam berkamuflase. To begin with, the sniper would pour water on the snow before him, so his position wouldn't be revealed with the muzzle blast. Dan gilanya lagi, Simo Haiha tetap selamat dari serangan ini. Ini kalau orang Indo udah dibilang dukunnya kuat nih pasti nih. Kita bahas perang-perangan lagi. Sebenarnya yang bakal kita bahas kali ini tuh ada kaitannya sama banyak video-video gue sebelumnya. Khususnya video-video yang berkaitan sama Rusia dan Uni Soviet. Sekarang gue mau bahas satu sosok yang ditakutin banget sama pasukan Uni Soviet waktu mereka ngeluncurin serangan ke Finlandia. Iya, sesuai banyak request dari lu nih, kali ini gue mau ngebahas Simo Haiha, sniper legendaris Finlandia yang bisa dibilang jadi MVP di perang Finlandia ngelawan Soviet. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas Simo Haiha-nya, kita bahas perangnya dulu ya. Perang yang bakal jadi saksi skill mematikannya Simo Haiha. Perang apa tuh? Perang antara Uni Soviet sama Finlandia. Jadi, di sekitar tahun 1939, ketegangan antara Jerman sama Uni Soviet tuh meningkat. Uni Soviet yang ngerasa perlu ngelindungin salah satu kota pentingnya, Stalingrad, atau sekarang namanya jadi Saint Petersburg, ini mereka akhirnya berusaha memperlebar teritorinya, biar nggak gampang kena serangan musuh, khususnya serangan dari Jerman. Dan diputusin juga kalau Soviet bakal ngelebarin teritori mereka ke arah utara, ke arah Finlandia. Jadi di sini nggak cuma perbatasan di daratan utama Sovietnya aja yang berusaha didorong masuk ke Finlandia. Tapi beberapa pulau di Teluk Finlandia juga berusaha diduduki dan diambil alih sama Uni Soviet. Akhirnya ya udah, di tanggal 30 November 1939, Uni Soviet mulai melancarkan serangan dan jadi awal dari Perang Soviet-Finlandia atau biasa juga disebut Perang Rosu-Finnish. Oh iya, Perang Rosu-Finnish ini nih terjadinya pas lagi musim dingin di sana. Makanya sering juga disebut dengan nama Winter War. I hereby order the troops of Leningrad Military District to march over the frontier, crush the Finnish forces, and once and for all, secure the Soviet Union's northwestern borders and Lenin's city. Nah, menurut Imperial War Museum, sebenarnya di awal-awal perang ini, kondisi Uni Soviet nih nggak diuntungkan di sini. Nggak diuntungkan gimana? Iya, jadi waktu awal-awal perang ini, pasukan Soviet tuh sempat kekurangan senjata dan kekurangan perlengkapan tempur. Mereka juga ngalamin permasalahan koordinasi dan kepemimpinan waktu itu. Dan yang paling parah adalah kondisi lingkungan Finlandia yang ternyata cukup ekstrim. Ditambah waktu itu udah masuk musim dingin kan tadi kan. Di sisi lain, militer Finlandia, mereka nih unggul di pengetahuan tentang medan dan cuaca. Soalnya kan tuan rumah kan dia kan, mainnya nih di kandang. Sayangnya kondisi ini nggak bertahan lama. Soalnya pasukan Soviet nih ternyata cepat menyesuaikan diri. Dan mereka juga terus-menerus menambah kekuatan mereka. Seenggaknya ada 760.000 tentara merah. Tentara merah nih julukan pasukan Uni Soviet yang dikerahkan di perang Russo-Finnish ini. Ditambah ada sekitar 6.000 tank dan 3.000 pesawat tempur. Ini kan banyak ya. Dan ini berbanding terbalik banget sama kesiapan militer Finlandia yang cuma punya sekitar 340.000 tentara. Itu juga udah termasuk tentara cadangan sama militan sipil. Ya paling ditambah tank lah, sekitar 100 biji. Ini kan jomplang banget ya. Nah, walaupun kelihatannya mereka nih udah kalah di berbagai faktor, tapi di sini pasukan Finlandia yang terkenal dengan julukan The White Guard, itu mereka masih punya satu keunggulan. Keunggulan apa? Keunggulan faktor lingkungan. Iya, di sini pasukan Uni Soviet bisa dibilang ngeremehin kondisi di Finlandia yang lagi musim dingin. Dan kondisi ini dimanfaatin Finlandia dengan bikin strategi gerilya yang berhasil merepotkan pasukan Soviet. Dan sebenarnya, nggak cuma strategi gerilya mereka aja yang berhasil bikin repot pasukan Soviet. Ada satu lagi senjata andalan Finlandia yang sama pasukan Soviet tuh dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar mereka di perang ini. Iya bener, ancaman itu bernama Simo Haiha, si White Death, si penembak jitu legendaris. Simo Haiha ini, dia nih basicnya bukan tentara.
Dia ini sebenarnya awalnya adalah petani yang berasal dari daerah Karelia. Dan wilayah Karelia ini dia dulu emang bagian dari Finlandia. Tapi sekarang udah jadi wilayahnya Rusia. Dan si Mohaihha ini selain kerja jadi petani, dia juga punya hobi lain. Hobi berburu dan menembak. Jadi ya bibit-bibitnya udah ada ini ya. Heuhe spent much of his time in nature and hunting in the forests, thus acquiring several survival skills. Dan waktu perang antara pasukan Uni Soviet sama Finlandia pecah, Simo akhirnya ikut gabung sama pasukan Finlandia. Dia gabung di Batalion ke-6, Resimen Infanteri 34, di bawah komando Letnan Arni Jutilainen. Menurut Britannica, di sini awalnya Simo dan pasukan Finlandia lain nih ditawarin buat make senjata baru yang udah disiapin. Mosin Nagant M2830. Tapi Simo di sini nolak dan milih make senjata lamanya, Mosin Nagant M91. Selain itu, Simo juga nolak buat make telescopic sight, buat make scope. Itu nggak mau dia. Beneran dia cuma ngandelin bidikan di ujung senapannya doang. Kenapa gitu? Ya alasannya simpel sih. Karena dia udah nyaman sama senjata lamanya, tanpa perintilan apa-apa. Kalau ditambahin scoop, ntar malah harus adaptasi lagi kan. Aduh, berasa malu nih gue nih, sebagai orang yang selalu nyari scoop 8. Aduh. Dan akhirnya, karir sniper si Mohaihha dimulai setelah di sebuah pertempuran, Simo nih nunjukin performa yang bagus banget. Dari situ langsung dia dipanggil sama Letnan Jutilainen dan dikasih tugas buat ngebunuh sniper Soviet secara senyap, secara diem-diem. Nah, sniper Soviet yang jadi target ini, sebelumnya dia nih udah berhasil ngebunuh beberapa kepala regu dan petinggi militer Finlandia. Jadi targetnya kali ini ya emang orang yang jago banget juga nih. Dan waktu Letnan Jutilainen nanya kesanggupan Simo, dia cuma jawab, "Akan saya lakukan yang terbaik." Mantap. Akhirnya, berbekal senjata kesayangannya, jubah kamuflase musim dingin, sama perbekalan secukupnya, si Mohaihha berangkat sendirian ke medan perang, pagi-pagi banget. Sampai di lokasi, dia langsung nyari posisi yang strategis, sambil ngebayangin di mana nih kira-kira sniper musuh bakal sembunyi. Abis nemu lokasi yang pas, langsunglah di situ, Simo mulai ngegali salju pelan-pelan, dan ngambil posisi tengkurap standby nembak. Dan ya udah, diem aja dia gitu tuh seharian. Kalau menurut War History Online, tiap jadi sniper, Simo tuh selalu sedia roti di kantongnya, yang jadi sumber makanan dia buat seharian. Terus dia juga punya trik biar posisinya nih nggak ketahuan sama musuh. Gimana caranya? Dengan cara masukin salju ke dalam mulut, biar jejak nafasnya nggak ketahuan sama musuh. Ini kan gila ya, kamuflase next level loh ini loh. Sampai napas aja dia sembunyiin loh. Gila. Keren nih orang. Ya pokoknya di sini, Simo tuh bener-bener diem seharian di posisinya. Badan dia tuh sampai ketutup tumpukan salju. Dan ini juga yang ngebantu dia buat kamuflase. Sampai akhirnya menjelang malam, Simo ngeliat ada pantulan cahaya dari scoopnya sniper musuh. Ya langsunglah di situ dia arahin senapannya ke sumber pantulan cahaya itu dan nunggu musuhnya bikin pergerakan. Pas musuhnya akhirnya bergerak, langsung dihajar di situ sama Simo. Langsung tewas itu musuhnya. Dan berkat misi ini, popularitas Simo mulai naik tuh sebagai sniper terbaik milik pasukan Finlandia. Terus dia mulai dapat misi-misi penting buat ngelumpuhin sniper dan perwira-perwira Soviet. Dan disinilah akhirnya dia dapat julukan White Death dari rekan-rekan militernya. He then became known for his shooting skills and excellent marksmanship. However, he never enjoyed the spotlight and was a rather timid and solitary man, even as he grew up. But whether he liked it or not, his extraordinary abilities soon raised a lot of attention. Para petinggi militer Soviet di sini langsung ngamuk mereka. Pas tahu kalau perwira mereka banyak yang tewas akibat ulah si Mohaihha. Dan saking marahnya petinggi-petinggi militer Soviet ini, mereka sampai ngebentuk pasukan sniper khusus yang tugasnya cuma satu. Ngebunuh si Mohaihha. Ngebunuh sniper terbaik Finlandia yang jadi ancaman mereka. Dan hebatnya Simo di sini, pasukan sniper khusus Soviet ini selalu gagal buat ngebunuh Simo. Bahkan sebagian dari mereka malah jadi korbannya Simo. Bahkan nih, saking kesalnya mereka sama Simo, sampai-sampai pasukan artileri tuh dapat perintah khusus
buat ngebombardir lokasi yang diduga jadi tempat Simo Hai-ha sembunyi. Ini kan gila ya. Demi ngebunuh satu orang doang, satu wilayah sampai diserang pakai artileri. Berasa desperate-nya di sini Soviet ya. Dan gilanya lagi, Simo Hai-ha tetap selamat dari serangan ini. Ini kalau orang Indo udah dibilang dukunnya kuat nih pasti nih. Menurut History Extra, waktu ditanya dia tuh pernah takut gak sih selama ngejalanin misi-misinya, Simo ngejawab, pekerjaanku saat ini tidak jauh berbeda dengan berburu. Aku hanya perlu mencari cara baru untuk sembunyi dan membodohi musuhku. Oke, terdengar santai ya, terdengar tidak takut ya. Terus, masih menurut History Extra, Simo juga terkenal punya banyak trik lain dalam berkamuflase. Apa aja tuh? Ada trik nuangin air di salju yang nempel deket moncong senapannya. Biar waktu dia nembak, saljunya tuh nggak mencar kemana-mana. Karena saljunya tuh udah beku. Jadi abis dia nembak, posisi Simo nih masih tetap nggak diketahui. Terus dia juga suka manfaatin bunyi-bunyian, asap, sampai tembakan artileri buat kabur ke tempat yang lebih aman. Dan gak cuma itu, di sini Simo juga ngasih alasan kenapa dia nolak buat pakai scoop. Menurut Simo, kalau pakai scoop, ini nih malah bikin posisi kita gampang kedeteksi sama musuh. Soalnya scoopnya kan bisa mantulin cahaya ya. Terus selain itu, kalau pakai scoop tuh menurut dia, walaupun ngebantu bidikan biar lebih presisi, tapi itu bikin posisi kepala si sniper lebih keangkat. Dan itu juga bikin lebih gampang jadi sasaran tembak. Dan karena alasan-alasan inilah, Simo selalu nolak kalau ditawarin pakai scoop. Ya emang berasa expert di bidangnya ya doi ya. Mantap. Besides his extraordinary aim, Hai-ha knew precisely how to remain hidden and had a stockpile of tricks. To begin with, the sniper would pour water on the snow before him, so his position wouldn't be revealed with a muzzle blast. He would then take a mouthful of snow to hide his breath. Nah, sekitar seminggu menjelang perang berakhir, Simo nih sempat ngalamin koma gara-gara rahangnya kena peluru pasukan Soviet. Aduh. Tapi, walaupun rahangnya nih udah kena tembak, sampai dia koma, sampai rahangnya hancur juga, tapi Simo Hai-ha tetap berhasil selamat dan pulih beberapa tahun kemudian. Ini kan gila ya. Sekalinya kena tembak pun tetap nggak tewas loh. Sakti nih orang, gila. Dan setelah pulih, Simo Hai-ha mutusin buat balik lagi jadi petani. Dan Simo sebenarnya di sini sempat ditawarin lagi buat gabung sama militer Finlandia. Yang kali ini kerja sama bareng Jerman buat ngerebut kembali wilayah Finlandia yang udah diambil sama Uni Soviet. Tapi Simo Hai-ha nolak tawaran itu. Dia bilang, ini bukan lagi peperanganku. Aku tidak tertarik memperebutkan tanah orang lain. Ini jelas posisi dia jadi ya. Kalau mempertahankan, ayo. Tapi kalau ngerebut, dia nggak mau. Oke. Jadi, selama perang musim dingin ini, lebih dari 500 orang terkonfirmasi sebagai korban Simo Hai-ha. Wah, bener-bener MVP nih orang berarti ya. Dan sampai saat ini, Simo nih dikenal sebagai salah satu sniper paling mematikan di dunia. Dan juga jadi salah satu momok terbesar dalam sejarah Uni Soviet. Dan karena begitu legendarisnya sosok Simo ini, dia juga banyak menginspirasi karya-karya sekarang ya. Dari mulai lagunya Sabaton sampai karakter anime. Gimana? Ada yang tahu ini anime apa? Gua nggak nonton soalnya. うちには魔女がいるんだよ。白い魔女がね。 Oke, sekian learning by googling kali ini tentang Simo Hai-ha, salah satu sniper terbaik dalam sejarah dunia. Kalau lu merevisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.